Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Supriyanto Cah PCT Channel. Pagi ini saya lagi duduk-duduk di depan rumah, menikmati udara pagi dan sambil saya berguru, guys. Saya mencari knowledge, mencari ilmu, mencari pencerahan dengan nonton YouTube. Tiba-tiba tadi nongol ada Mary Riana ngobrol dengan salah satu digital marketer, yaitu Denny Santoso. Saya nggak tahu banget tentang beliau. Saya pernah ngeliat-ngeliatin zaman dulu, kapan, entah berapa lama dulu, sering nonton sesekali. Cuma saya nggak pernah jualan produk beliau segala macam ya. Dan pagi ini saya dengerin apa yang diomongin. Salah satunya, kalau ingin berhasil di dunia digital lah, kurang lebih begitu ya, apa sih yang perlu dilakukan gitu. Tetap yang pertama adalah kemampuan menjual, guys. Loh kan. Jadi pada saat kita upload video, upload konten gitu ya, itu beda dengan sales. Dan salah satu kalau kita ingin mendapatkan keuangan yang bagus ya, sales, penjualan. Nah, ini patokannya. Artinya kemampuan yang sangat diperlukan yaitu kemampuan untuk menjual. Kedua, setelah kita bisa ngejual, carilah produk yang marginnya tinggi, yang menghasilkan margin banyak. Margin banyak ini bisa jadi jualannya banyak atau harganya memang profitnya tinggi. Harus piye caranya lagi? Untuk menentukan itu, bisa juga kita jual produk digital yang sesuai dengan ekspektasi keahlian kita lah, expertise kita, atau juga sekarang mungkin dengan affiliate segala macam itu, teman-teman. Jadi intinya, terus kata dia, lihat terus bagi pemula-pemula kayak saya ini piye Mas Denny gitu ya. Pertanyaan kan muncul begitu. Kan nggak bisa, kita belum terkenal, belum dikenal segala macam. Kembali lagi jawabannya cuman itu. Ya, tidak semua yang orang sudah dikenal itu bisa jualan. Tidak semua orang yang sudah terkenal, bahkan artis pun bisa jualan. Yang terpenting adalah ambil langkah pertama. Dimulai. Nah, benar ya. Kembali lagi ke konsep basicnya entrepreneur, basicnya kita berkarya gitu ya. Kita itu sekolah dari TK sampai kuliah katanya bisa TK 1 tahun, tambah 6 tahun, 7 tahun, tambah 3 tahun, 9 tahun, tambah 3 tahun lagi 12 tahun, tambah kuliah bisa 16 atau 18 tahun kalau sampai S2 ya. Bayangkan. Terus itu bisa menghabiskan puluhan ratusan juta untuk bisa sampai level itu. Dan parahnya, saat kita lulus, kita dapatnya UMR kalau dapat kerja. Apalagi dengan dunia kita di Indonesia ini sampai jumlah penduduknya 250-270 juta. Yang mencari kerja luar biasa. Untuk menekan UMR aja bisa antri luar biasa. Nah, pada saat kita tidak bisa mempersonal branding kan kita, tidak bisa memulai, ya wes, nikmatin itu teman-teman. Artinya sekolah aja perjuangannya juga lama. Untuk kita berusaha dikenal, untuk ini ya perlu waktu, perlu proses. Makanya teman-teman jangan merasa masih muda, jangan merasa aku masih SMA nggak penting. Jangan, justru SMA kalian bermain, tapi tetap juga bagaimana berpikir memiliki jiwa entrepreneur. Kenapa urgent gitu ya? Nah, ini salah satu kemampuan sales. Coba deh menjual itu kalau udah jadi habit. Enak kok. Saya dulu termasuk orang yang sangat-sangat susah. Saya nggak berani, nggak punya nyali, sampai saya kuliah pun ambilnya ujungnya ngambil ilmu komunikasi. Tujuannya cuma biar bisa ngomong. Nah, bisa dilatih, bisa di ini ya gitu teman-teman. Jadi jujur saya sendiri juga masih belajar saat ini, karena menjualkan saya juga masih kadang bagus, kadang enggak, karena memang basically-nya saya tidak pernah belajar sekolah tentang jualan, tentang sales. Itu teman-teman. Jadi saya tadi punya ide, oh iya ya, berarti saya bisa bikin sebuah tutorial, petunjuk, cara gitu, itu dijual. Kayak tadi cerita, ini ceritanya sedikit. Di tahun 2000 berapa itu ChatGPT, jujur sampai saat ini saya perintah chat, kalau ngasih perintah ChatGPT juga masih ngawur. Katanya dia ngumpulin perintah-perintah ChatGPT
terus dijual 99.000, itu bisa menghasilkan 300 juta. Crazy. Itu kerjaan sangat mudah, guys. Kerjaan yang sangat mudah, kita cari, kita rangkum, entah dari mana, entah dari ChatGPT-nya langsung atau di mana. Terus kita jual gitu, entah didorong iklan ads atau web gitu ya. Itu katanya bisa mendapatkan 300 juta. Crazy, saya bilang. Saya tadi jadi kepikir, kadang saya nggak sadar ada kemampuan yang orang lain tuh nggak punya, dan pada saat kita jualnya sah-sah aja. Why not gitu loh. Karena sekarang terkadang saya tuh bikin nyari-nyari informasi YouTube segala macam itu ruwet merangkumnya gitu. Kayak misalkan saya pengen jualan, gimana caranya saya ngambil produk dari marketplace, step by step jualan. Kalau memang ada cara petunjuk yang clear, yang detail, yang menghasilkan, disuruh bayar 1 juta pun bisa jadi ya gitu. Ya minimal 100.000 lah, pasti akan langsung saya bayar. Karena nyari misalkan tunjuk ini produk yang terbaik mana, caranya ini, step by step, langkah demi langkahnya dikasih tahu. Terus video cara tutorial itu dijual, saya suruh bayar, mau nggak? Mau, apalagi orang-orang yang sudah ini. Saya nggak kepikir ke situ ya. Iya ya. Gitu. Ini mungkin ya sebagai pemikiran aja, tapi banyak cara. Apalagi sekarang katanya dia itu memiliki YouTube itu sampai 500.000 lebih ya. Itu penghasilannya sebulan 2 juta. Mungkin viewernya rendah kali, bisa jadi ya. Tetapi beliau yang sudah long term bermain-main di digital, itu aja kayak gitu. Nah, kalau hanya mengharapkan dari AdSense, ya saya rasa berat. Nah, gimana caranya untuk menghasilkan duit lagi, tapi dengan cara berbeda? AdSense tetap jalan, konten tetap jalan, tapi gimana caranya terjadi percepatan konten-konten tersebut. Nah, ini yang jadi pola pikir saya, karena kebutuhan kita saat ini, guys, apalagi yang udah berkeluarga, buat anak, buat rumah, segala macam keperluan daily. Nah, sebenarnya kalau saya simpulkan tadi, ya wis, intinya pinter jualan. Nah, untuk pinter ini macam-macam polanya, macam-macam caranya. Terus praktek. Ayo kita ambil langkah pertama kita. Dan jujur saya sendiri sampai detik ini juga belum jago. Masih coba nyari-nyari. Saya sekarang lagi coba-coba lagi dengan berjualan menggunakan marketplace, dengan FB Ads, testing terus TikTok. Di TikTok saya coba jadi affiliate madu. Alhamdulillah laku, cuma ya masih boncos. Nah, tapi nggak apa-apa, saya proses pembelajaran saya. Masih ada kesempatan, nggak ada kata telat. Karena kalau kita ngomong telat, nggak ada kata telat, teman-teman. Kembali lagi, rezeki yang atur Gusti Allah, Tuhan semesta, tapi tugas kita ikhtiar jolali. Karena syaratnya, rule of the game-nya, kita harus melewati yang namanya, nah itu tadi, ikhtiar. Oke, see you teman-teman. Ya, ini yang dari kepala saya pagi ini saya tuangkan, saya muntahkan di sini, saya pembelajaran buat saya, dan siapa tahu teman-teman ada manfaatnya, silahkan di gaspol. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.